Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yunyarista, NIM 019, kelas Pendidikan Geografi 2019A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang arus laut. Langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, apa sih arus laut itu? Jadi, arus laut merupakan pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menunjukkan keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas dan pergerakan gelombang panjang. Selanjutnya, proses terbentuknya arus. Arus laut terbentuk karena proses pergerakan massa air dalam menuju keseimbangan yang melibatkan perpindahan secara horizontal dan vertikal massa air tersebut. Gerakan ini terbentuk dari resultan beberapa gaya yang bekerja dan beberapa faktor lainnya. Saat angin berhembus di laut, energi ditransferkan dari angin ke permukaan. Semakin cepat angin bergerak, semakin besar pula gaya gesekan yang bekerja pada permukaan, sehingga semakin besar pula arus laut yang terbentuk. Pada saat yang bersamaan, terjadi perputaran bumi pada porosnya, sehingga akan menimbulkan gaya Coriolis. Gaya inilah yang akan membelokkan arus di bagian bumi utara ke arah kanan dan di bagian bumi selatan ke arah kiri. Pada saat yang bersamaan, faktor-faktor lain seperti gaya gravitasi, kadar garam, densitas, suhu, tekanan udara, sinar matahari, dan lain-lain ikut berperan dalam sistem pembentukan arus laut tersebut. Secara umum, faktor penyebab terjadinya arus laut ada dua jenis. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berhubungan dengan air laut itu sendiri. Contohnya, densitas air laut, gradien tekanan, dan gesekan lapisan air laut. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang berhubungan dengan komponen lain di sekitar laut. Contohnya, gerakan angin, tekanan udara, gaya gravitasi, serta gaya tarik matahari dan bulan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya arus ada 5. Yang pertama, bentuk topografi dasar lautan dan pulau. Lautan yang dibatasi banyak massa daratan akan menghasilkan suatu sistem yang cenderung terbuka dan membuat aliran mengarah dalam suatu bentuk, seperti melingkari suatu daratan. Yang kedua, perbedaan densitas. Perbedaan densitas yang paling mudah diamati adalah pada laut dalam di daerah kutub selatan dan kutub utara yang mengalir ke daerah tropik. Yang ketiga, temperatur dan cahaya matahari. Struktur dari lapisan yang terkena sinar matahari dengan lapisan laut yang tidak terpengaruh oleh sinar matahari tentu saja berbeda. Oleh karena itu, keadaan ini akan mempengaruhi arus laut yang terbentuk. Yang keempat yaitu angin. Hembusan angin di permukaan akan membuat terjadinya gelombang atau ombak di lautan. Arus laut yang terbentuk nantinya akan mengikuti kuatnya hembusan, jarak tempuh angin, arah angin, serta lamanya hembusan angin. Dan yang terakhir ada kadar garam di air laut. Kadar atau berat jenis air laut yang berbeda juga akan menyebabkan terbentuknya arus laut.
Pada bagian permukaan, air yang berat jenisnya kecil akan mengalir ke arah air yang berat jenisnya besar, sedangkan di bagian laut dalam, air yang memiliki berat jenis besar akan mengalir ke air yang berat jenisnya rendah. Jenis-jenis arus laut berdasarkan penyebab terjadinya menurut Brown et al. 1989 ada 5. Yang pertama, arus termohalin merupakan arus yang timbul karena perbedaan densitas air laut sehingga menimbulkan gradien pada air laut dan mendorong massa air untuk bergerak dari satu lokasi menuju lokasi lainnya. 2. Arus pasang surut terjadi karena adanya resultan gaya pembangkit massa air di permukaan bumi terhadap gaya gravitasi dan posisi relatif benda-benda langit terhadap bumi. 3. Arus inersia terjadi karena adanya kesetimbangan antara gaya Coriolis dan gaya sentrifugal akibat kontur isborik atau densitas yang seragam dan diasumsikan memiliki gaya gesekan kecil atau nol. 4. Wind driven current merupakan arus yang timbul akibat pergerakan udara atau angin yang mendorong di atas permukaan air. 5. Arus geostropik merupakan arus yang disebabkan karena adanya kesetimbangan antara gaya gradien tekanan mendatar dengan gaya Coriolis pada dua gradien densitas yang berbeda. Selanjutnya, jenis-jenis air laut berdasarkan temperaturnya. Yang pertama ada arus panas. Arus ini memiliki temperatur air yang lebih tinggi atau panas daripada temperatur air laut yang didatanginya. Contoh arus Teluk dan arus Kuroshio. Yang kedua, arus dingin. Arus ini memiliki temperatur air yang lebih rendah atau dingin daripada temperatur air laut yang didatanginya. Contoh arus Labrador, arus Benguela, arus Peru, serta arus Oyashio. Yang terakhir, jenis arus laut berdasarkan letaknya ada 4. Yang pertama, arus atas atau surface current, bergerak sebagai arus yang berada di permukaan laut. Contohnya, semua arus yang disebabkan oleh angin. Yang kedua ada arus bawah, merupakan arus yang berada di dasar laut. Jika arah gerakannya berubah ke arah vertikal, arus ini akan menjadi upwelling dan syncline pada beberapa daerah pantai. 3. Rip current merupakan arus yang arah gerakannya tegak lurus dengan garis pantai. Biasanya rip current mampu menyeret pasir di bawahnya beserta orang yang berada di tempat itu menuju ke laut yang lebih dalam. Contohnya ada di pantai Parangtritis. Rip current ini memiliki kecepatan 80 km per jam. 4. Longsor current merupakan arah aliran arus yang sejajar dengan garis pantai. Adapun manfaat arus laut menurut Muhammad Hamid 2005. Yang pertama, arus laut karena tiupan angin dapat mempengaruhi kondisi iklim suatu tempat. Contohnya, di Eropa Barat, pada saat musim dingin tidak begitu dingin dan lautnya tidak membeku. Hal ini dipengaruhi oleh arus panas Gulf Stream atau arus teluk. 2. Pertemuan arus panas dan arus dingin merupakan daerah yang kaya ikan. Hal ini disebabkan karena pada daerah pertemuan tersebut kaya akan plankton. Dan yang terakhir, arus laut dapat menyebarkan berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan ke berbagai belahan dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi arus laut kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.